Shalom. Selamat pagi buat warga jemaat XIB City Life Church Kuala Lumpur di pagi hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Saya mengharapkan agar Anda berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di pagi hari ini di dalam kita sama-sama berkumpul memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat beribadah buat jemaat semua, khususnya yang setia bersama-sama kita pada setiap minggu, dan juga kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan kami pada hari ini. Jika Anda tidak keberatan, boleh mengisi orang yang telah disediakan oleh pihak Asher di dalam chat box ataupun di description video di bawah ini. Baiklah, di hari yang baru ini, di kesempatan ini, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, di mana kita ingin menaikkan ucapan syukur kita di sepanjang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Dan apapun juga keadaan dan situasi kita di dalam keadaan yang begitu mencabar ini, saya berharap itu tidak menghalang kita untuk terus fokuskan hati kita untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah jemaat yang dikasihi, mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan karena Dia yang layak ditinggikan. Dan kiranya Roh Kudus menyertai menaungi ibadah kita di sepanjang hari ini, maupun di dalam pelayanan kita, dalam penyembahan kita, di dalam pendengaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menaungi, biar Tuhan yang melawat setiap kita dimanapun kita mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan syurga, kami bersyukur atas kesempatan ini karena kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan ada berserta kami, dan melalui pujian dan penyembahan jiwa kami disegarkan, dan firman yaitu hatimu memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami. Berkati seluruh jemaatmu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur
di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
Shalom dan selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan SIB City Life Kuala Lumpur yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyerahkan masa pendengaran akan firman Tuhan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di atas berkat kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin kami sepanjang minggu yang lalu sehingga kami dapat memasuki minggu yang baru ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan perlindungan Tuhan, kesehatan untuk dapat hadir di dalam ibadah online pada hari ini. Kami berdoa supaya waktu kami mendengar firman-Mu, Roh-Mu bekerja dan berkarya di dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masih berbicara tentang tema besar, yaitu gairah untuk community yang membangun. Kita sudah melalui kurang lebih 18 bulan dalam suasana pandemik COVID-19. Dalam kehidupan norma baru yang kita lalui selama ini, menuntut supaya kita hidup sebagai gereja, atau kita hidup sebagai bait Allah, dan bukan hanya pergi ke gereja. Gereja yang sebenarnya adalah diri kita. Karena Roh Kudus diam di dalam kita secara dinamik dan secara aktif. Roh Kudus tidak diam di dalam sebuah bangunan gereja. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita pergi ke gereja sebelum ini bukan supaya kita mencari hadirat Allah, tetapi kita membawa hadirat Allah yang ada di dalam kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Saudara-saudara dalam Tuhan, walaupun coronavirus menyekat pergerakan kita, tetapi coronavirus ini tidak berkuasa untuk mengubah identiti kita di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah sebagian orang yang ada di dalam community tubuh Kristus, dan kita tidak boleh mengabaikan community ini. Kita harus bersedia untuk membayar harga yang mahal untuk memastikan hubungan kita dengan Kristus dan juga hubungan kita dengan orang-orang percaya tetap hangat, tetap semangat. Coronavirus menyekat kita dalam pergerakan kita, tetapi Tuhan masih ada masa atau Tuhan masih ada cara untuk menghubungkan kita satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dalam kemelut pandemik ini, setiap kita harus memanfaatkan segala kaedah yang dapat menghubungkan kita dengan saudara-saudara kita yang lain di dalam community gereja kita. Kita juga harus memanfaatkan kemelut hari ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menghadapi masa depan yang mungkin lebih sukar, atau kita mempersiapkan diri kita lebih-lebih lagi bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Dalam masa seperti sekarang ini, kesungguhan kita menjadi pengikut Kristus akan menjadi semakin jelas. Dengan kata lain, dari kesulitan hari ini, kita akan membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen dan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, untuk mengingatkan jemaat supaya kita terus-menerus memiliki kegairahan untuk community yang membangun, saya akan membawa sebuah subtema di bawah tema besar, yaitu kesatuan dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus menjadi alasan atau motivasi
yang kuat untuk terus memiliki kegairahan akan community yang membangun. Kesatuan dalam Kristus ini akan saya bicarakan dari teks firman Tuhan yang diambil daripada Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dibaca dari terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari pembacaan ini, saya menarik 3 garis besar untuk menjadi alasan bagi kita untuk memiliki kegairahan bagi suatu community yang sedia membangun. Yang pertama, kita membaca dari ayat yang pertama, satu panggilan. Dan dari ayat 2 sampai 3, kesatuan dalam sifat dan tanggung jawab. Dan daripada ayat 4 sampai ayat 6, dasar kesatuan yang sama. Tujuan firman Tuhan yang bertema kesatuan di dalam Kristus ialah untuk mengajar jemaat bahwa kesatuan di dalam community gereja sebenarnya berpunca daripada kesatuan kita dengan Kristus. Kesatuan kita dalam Kristus diteguhkan oleh panggilan kita yang sama, oleh sifat kita yang sama, dan oleh dasar kita yang sama. Maka dengan keseragaman yang serupa ini, kita memiliki kegairahan untuk community gereja yang senantiasa aktif dan hidup. Mari kita lihat yang pertama, satu panggilan. Dalam ayat yang pertama berkata, sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita mesti tahu, saudara-saudara, bahwa setiap orang dipanggil kepada satu hubungan yang baru dengan Allah. Kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Dan Paulus menasihati kita supaya kita hidup sepadan dengan panggilan itu, yaitu dalam hubungan yang benar dengan Allah, dalam keselamatan kita, dan juga dalam identiti kita sebagai anak-anak Allah. Kata berpadanan sinonim dengan sesuai, yang bermaksud seimbang dengan siapa kita di dalam Allah. Yang kita ini memiliki identiti ilahi sebagai anak-anak Allah dan dalam panggilan keselamatan kita. Hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu sangat erat hubungannya dengan garis besar yang kedua, yaitu kesatuan dalam sifat dan tanggung jawab. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada 5 sifat yang disertai dengan 2 tanggung jawab dalam bahagian yang kedua ini. Sifat yang pertama adalah rendah hati. Karena Paulus di sini, saudara-saudara, menekan tentang kesatuan, maka rendah hati adalah sifat yang paling penting. Rendah hati adalah lawan daripada kesombongan. Dan kesombongan adalah perusak kesatuan. Oleh karena itu, rendah hati adalah suatu keharusan supaya kesatuan
kita dalam Kristus terjamin kekal. Apa artinya rendah hati? Rendah hati antara lain berarti memberi tempat yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, memberi tempat yang kedua kepada orang lain, dan mendapat tempat yang ketiga bagi diri kita sendiri. Arti rendah hati yang lain ialah mengenal diri kita, menerima diri kita, dan menjadi diri kita sebagaimana adanya kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan rendah hati juga berarti tidak memikirkan diri sendiri lebih daripada yang patut atau lebih rendah daripada yang selayaknya. Saudara-saudara, sifat yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut berbicara tentang memiliki kuasa yang terkendalikan. Sebagai contoh, Musa adalah seorang yang lemah lembut, tetapi ia memiliki kuasa luar biasa dalam ia memimpin bangsa Israel. Tuhan Yesus juga adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi ia mengusir penjual dan penukar uang di bait Allah. Seekor kuda memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi dikendalikan oleh tali les yang ada pada mulutnya. Ringkasnya, saudara-saudara, lemah lembut adalah bersikap tegas di dalam tanggung jawab. Kita harus memiliki lemah lembut, sikap tegas di antara kita sebagai community di dalam Tuhan. Sifat yang ketiga adalah sabar. Sabar berbicara tentang kemampuan untuk menanggung kesusahan. Kemampuan untuk menanggung kesusahan tanpa melawan atau menggerutu. Kesabaran tidak dapat dipisahkan dari sifat yang keempat, yaitu kasih. Kasih dalam hal saling membantu. Kasih adalah buah roh, dan kasih itu dihasilkan oleh orang-orang yang percaya, yang hidup oleh roh, yang dipimpin oleh roh. Kasih menjadi lebih nyata di dalam kita menjalankan tanggung jawab kita dalam hal saling membantu. Inilah pentingnya bagi kita sebagai gereja Tuhan, bagi kita sebagai satu community, untuk kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dipersatukan, mempraktekkan kasih, dan dapat saling membantu. Selanjutnya kita membaca, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusaha di sini adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga kesatuan roh. Memelihara adalah suatu tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap orang, memelihara atau menjaga kesatuan roh. Kesatuan roh di sini berbicara tentang kesatuan yang secara otomatis yang kita telah terima pada waktu kita dilahirkan kembali. Kita bertanggung jawab untuk memelihara kesatuan ini. Ikatan damai sejahtera di sini berbicara tentang satu sikap yang dimiliki oleh Roh Kudus. Kita harus hidup dalam ikatan damai sejahtera satu sama yang lain sebagai tanggung jawab untuk memelihara kesatuan roh. Apabila damai sejahtera Allah memerintah hati kita, maka kita akan membangun kesatuan dan bukan menghancurkannya. Garis besar yang ketiga adalah dasar kesatuan yang sama, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Di sini kita melihat dasar kesatuan menjadi alasan terkuat bagi kita supaya tetap memiliki kegairahan untuk community yang sedia membangun seperti community kita. Paulus di sini menyebut 7 kenyataan rohani yang menjadi dasar kesatuan orang-orang percaya. Yang pertama, satu tubuh. Satu tubuh ini menunjukkan kepada tubuh Kristus
di mana orang-orang percaya menjadi anggota-anggotanya. Satu roh yang menunjukkan kepada Roh Kudus yang sama, yang mendiami kehidupan kita setiap orang yang percaya, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dalam pimpinannya. Satu pengharapan ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Orang-orang percaya memiliki satu pengharapan, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu Tuhan yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah datang dan mati dan bangkit untuk kita. Dan Dia akan datang pada satu ketika nanti untuk kita. Satu iman, yaitu iman akan ketuhanan Yesus Kristus dan akan segala ajaran Alkitab. Dasar kesatuan yang keenam adalah satu baptisan. Saudara-saudara dalam Tuhan, sepanjang menyangkut tubuh Kristus, hanya ada satu baptisan, yaitu baptisan roh. Ini adalah pengalaman setiap orang pada waktu kita bertobat. Baptisan ini tidak diminta dan tidak dicari. Ia berlaku secara otomatis pada saat kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesudah kita percaya, kita tidak lagi diperintahkan untuk dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi kita diperintahkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dasar kesatuan yang ketujuh adalah satu Allah dan Bapa. Allah disebut Bapa bagi kita. Yang ini membuat orang Kristen berbeza daripada iman yang lain. Kita adalah anak-anak Allah. Kita berada dalam satu keluarga. Kita melayani dan mengasihi satu Bapa. Karena itu kita memiliki cinta dan gairah yang tidak terpadamkan akan community yang diketuai oleh satu Bapa ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya ingin menyimpulkan firman Tuhan pada hari ini dengan mengatakan bahwa kesatuan kita dalam Kristus dinyatakan dalam keseragaman kita dalam sebuah community melalui tiga aspek, yaitu satu panggilan, kesatuan dalam sifat dan tanggung jawab, dan dasar kesatuan yang sama. Mari kita merefleksi diri kita masing-masing berkenan dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dengan mengajukan pertanyaan. Apakah kita masih gairah untuk community yang membangun berdasarkan tiga dasar kesatuan itu tadi? Jika kita benar-benar mengalami kesatuan di dalam Kristus, maka buktinya adalah kita akan terus-menerus memiliki kegairahan akan community ini, di mana kita adalah sebagian daripada community ini. Karena demikian, semakin dekat kita dengan Kristus, semakin rapat kita dengan orang lain yang bersatu dengan Kristus. Ini yang berlaku. Kalau kita semakin dekat dengan Kristus, maka kita akan semakin rapat dengan orang-orang lain yang sudah bersatu dengan Kristus. Mari kita memberi respon kepada firman Tuhan pada hari ini. Kesatuan kita dalam Kristus akan menjadi semakin jelas apabila kita hidup sepadan dengan panggilan kita. Kesatuan kita dalam Kristus akan kelihatan melalui sifat-sifat rohani yang berguna untuk memelihara kesatuan roh di antara kita. Kesatuan kita dalam Kristus akan semakin teguh karena kita memiliki 7 kenyataan rohani yang tidak tergoyahkan, yang mempersatukan kita satu dengan yang lain dalam satu keluarga, dalam satu community kerajaan Allah. Saya dengan ini menutup firman Tuhan
dengan memberikan kalimat terakhir ini kepada kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup bersatu dalam community keluarga Bapa dan menikmati pemeliharaannya yang sempurna sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu yang sudah kami sampaikan dan dengar. Kami berdoa supaya kebenaran firman-Mu ini mendapat tempat di dalam hati kami dan mampukan kami untuk menghidupi, menjiwai firman-Mu sepanjang masa. Kami berdoa supaya kuasa firman-Mu seperti yang dikatakan oleh saya tidak akan kembali dengan cuma-cuma. Berkati semua pendengar kami pada hari ini dan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Reverend Lukas buat perenungan dari firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan diteguhkan melewat firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Buat jemaat sekalian, janganlah sia-siakan firman Tuhan ini. Mari kita mengambilnya, mempraktekannya, dan seterusnya menjadi berkat kepada orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, mengenai pungutan uang persembahan, persepuluhan atau janji iman, Anda boleh membuat kiriman terus ke account Gereja Public Bank, yaitu 314-643-4014 seperti yang tertera di screen ini atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield. Anda boleh menghantar slip transaksi Anda kepada Bendahari Gereja Puan Margaret. Untuk info minggu ini, persekutuan doa corporate setiap hari Rabu jam 8 malam menerusi aplikasi Zoom. Link akan dihantar ke grup chat Jemaat SIB City Life Church Kuala Lumpur oleh admin gereja sebelum acara bermula. Buat jemaat gereja ini, Anda sangat digalakkan hadir bersama, dan di dalam keadaan dan situasi ini, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk meneguhkan ataupun membangun mezbah doa kita, maupun secara pribadi, keluarga, ataupun secara berkumpulan. Mari kita sama-sama datang mengikuti persekutuan doa ini. Jumpa Anda di sana. Doa dan puasa 40 hari, anjuran NECF seperti yang tertera di screen ini. Semua jemaat digalakkan terlibat sama di dalam mendoakan negara kita Malaysia, mendoakan gereja-gereja maupun bahan-bahan doa yang disertakan, yang disediakan oleh pihak NECF. Jemaat sekalian, Anda digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk mengikuti doa dan puasa ini, karena di saat umat Tuhan bersatu dalam doa, apapun yang kita minta, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk kerjakan, khususnya dalam keadaan situasi negara kita pada saat hari ini. Baiklah, inilah sekian saja info untuk minggu ini. Semua info-info berikut Anda boleh dapatkan ataupun Anda boleh lihat kembali di dalam info melalui link yang disediakan oleh pihak admin di description video ini, maupun dalam chat box, maupun di dalam Facebook gereja. Anda boleh dapatkannya daripada admin gereja juga. Dan semua ini agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan info-info terkini daripada gereja SIB City Life Church Kuala Lumpur. Baiklah jemaat yang dikasihi, kita bersyukur di atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Buat jemaat semua, mari kita terus membangun hidup kita dalam doa dan juga mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jangan berputus asa dalam apapun juga situasi dan keadaan. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, sila jaga kesehatan. Keluar hanya bila perlu sahaja. Pastikan Anda memakai pelitup muka ketika Anda berada di luar sana.
Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.